Bab 761 Peringatan dari Vernon. Kalian semua harus ke sana. Saat ini, siapapun yang sudah mencapai tingkat pelatihan alam penyempurnaan diri seperti merasakan sesuatu. Mereka semua mengangkat kepala dan memandang ke arah langit. Kemudian semua orang sangat terkejut dengan pemandangan yang mereka lihat. Lalu, apa itu? Sesosok besar muncul di langit. Cakra ini sangat menakutkan, rasanya di luar jangkauan alam kegelapan. Hah, sosok ini kelihatannya agak familiar, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Setahun lalu, saat jalur dua alam muncul, alam kegelapan sempat terguncang. Sekarang apa yang terjadi? Semua orang terkejut dan tidak yakin penampakan ini baik atau buruk. Saat ini, sosok yang muncul di langit berbalik dan melihat ke bawah. Mata itu dipenuhi cahaya ungu keemasan. Lalu, sosok itu berbicara. Aku, Vernon Close, akan menikahi Tuan Putri Istana Rosan di wilayah timur 1 bulan dari sekarang. Aku secara khusus mengundang semua rekan untuk datang dan merayakannya. Tentu saja pengunjung adalah tamu, sudah termasuk makanan dan minuman. Tidak perlu membawa hadiah atau uang apapun. Aku cuma mau menciptakan suasana yang menyenangkan. Semua alam kegelapan orang tercengang. Vernon Close, kalau nama ini terdengar 2 atau 3 tahun lalu, mungkin tidak ada yang akan mengetahuinya. Di alam kegelapan, tidak banyak pria bernama Vernon. Namun kini, ada seseorang bernama Vernon yang bisa menampilkan kekuatan magis yang begitu menakjubkan. Di alam kegelapan, cuma ada satu Vernon yang bisa melakukannya. Itulah legenda alam kegelapan. Lebih dari setahun yang lalu, jalur dua alam muncul. Ratusan master alam avatar sempurna dari dunia kaisar turun ke alam kegelapan. Mereka berbuat seenaknya, sombong dan mendominasi. Sama sekali tidak menganggap masyarakat alam kegelapan sebagai manusia. Alam kegelapan saat itu cuma punya beberapa master alam avatar sempurna dan mereka baru saja bangun, kekuatan mereka tidak mampu bersaing dengan master alam avatar sempurna dunia kaisar. Semula semua orang mengira alam kegelapan akan berakhir kali ini. Tapi kali ini, Vernon bertahan. Seorang pemuda yang belum mencapai tingkat alam avatar sempurna. Saat itu, tidak banyak orang yang menganggapnya tinggi. Bahkan Master Alam Avatar Sempurna Dunia Kaisar menganggapnya sebagai seekor semut. Namun Vernon langsung menggunakan teknik yang menggelegar untuk membunuh beberapa Master Alam Avatar Sempurna Dunia Kaisar dan akhirnya menahan sebagian besar dari mereka. Serangan yang mengejutkan itu membuat semua orang gemetar ketakutan. Alam kegelapan pun menemukan kedamaian. Saat itu para Master Alam Kegelapan terheran-heran. Baru pertama kali mereka tahu adanya orang sekuat itu. Namun ketika mereka mau tahu lebih banyak tentang pria super kuat ini, mereka mengetahui bahwa Vernon sudah menyerbu ke jalur dua alam dan pergi ke dunia kaisar. Orang seperti ini belum pernah ada sebelumnya di alam kegelapan dan tidak pernah terlihat lagi sejak saat itu. Dan sekarang, dia kembali. Bagus. Senang dia kembali. Master Alam Avatar Sempurna Dunia Kaisar, yang lolos dari situasi bahaya sebelumnya, awalnya ketakutan setengah mati. Saat itu, mereka bersembunyi di mana-mana karena takut ketahuan. Namun setelah tahu Vernon pergi ke dunia kaisar, mereka semakin ganas dan kembali ke sifat aslinya. Baru setengah tahun setelah Vernon meninggalkan alam kegelapan, orang-orang ini mulai membuat onar lagi. Alam kegelapan kembali kacau balau. Sekarang Vernon kembali. Mereka ingin melihat siapa di antara Master Alam Avatar Sempurna Dunia Kaisar yang berani melakukan ini. Saat ini, suara Vernon berhenti dan melanjutkan. Oh, ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang mau kukatakan. Semua yang turun dari dunia kaisar harap hadir. Kalau tidak, kalian tanggung sendiri akibatnya. Jangan ambil risiko. Bisa saja, setiap gerakan yang kalian lakukan sekarang berada di bawah kendaliku. Setelah sosok di langit mengucapkan kata-kata terakhirnya, dia perlahan menghilang. Dan kemudian menghilang. Namun tampilan itu diingat oleh semua orang. Begitu mereka memejamkan mata, rasanya seperti melihat tatapan itu lagi. Perasaan ini misterius dan sangat luar biasa. Semua orang alam kegelapan bersorak. Kembalinya Vernon seperti obat yang ampuh, langsung menenangkan lubuk hati mereka yang paling dalam. Terutama orang-orang kuat di alam kegelapan yang ditindas, mereka begitu terharu hingga hampir menangis. Mereka selalu berpikir mereka akan diperbudak atau disiksa sepanjang hidup. Tanpa diduga, penyelamat datang begitu cepat. Selama mereka bisa melewati kesulitan ini, Vernon akan menjadi penyelamat terbesar mereka. Di alam kegelapan, Master Alam Avatar Sempurna Dunia Kaisar punya wajah suram yang sulit dilihat. Vernon, kenapa monster itu kembali? Jalur dua alam jelas tidak terbuka, bagaimana Vernon kembali? Aku pergi ke dunia kaisar dan aku bisa kembali dengan selamat.
Vernon ini mungkin lolos juga. Pasti begitu. Ada banyak sekali orang super kuat di dunia Kaisar. Kemampuan apa yang dimiliki Vernon? Apa dia benar-benar berpikir dia bisa melakukan apapun yang dia mau di dunia Kaisar kalau dia bisa mengalahkan Master Alam Avatar seperti kita? Menurutku dia cuma menggertak. Mungkin Vernon terluka parah setelah kabur dari dunia Kaisar, jadi dia membuat strategi ini untuk menakut-nakuti kita. Hah, itu sangat mungkin. Kalau begitu, apa kamu akan pergi ke wilayah timur untuk bulan depan? Yah, wilayah timur, ada sesuatu yang mendesak yang harus kulakukan bulan depan, jadi aku tidak akan pergi. Benar, urus Vernon itu, kami tidak akan mengikutinya. Master Alam Avatar dunia Kaisar yang saling mengenal mulai menganalisis situasi berdasarkan penampakan tadi. Mereka semua berspekulasi pasti ada alasan kenapa Vernon kembali dari dunia Kaisar. Dan kemungkinan besar dia terluka parah dan melarikan diri. Sedangkan penampakan yang agak berlebihan tadi, mungkin dia menemukan semacam harta karun dari dunia Kaisar dan menggunakannya untuk menampilkannya. Ini untuk mengancam mereka. Saat ini, dua Master Alam Avatar dunia Kaisar mendominasi wilayah selatan, mengeksploitasi beberapa kekuatan besar dan menikmati kekayaan keluarga itu. Setelah berkomunikasi dengan teknik rahasia lainnya, suasana hatinya sedang tidak baik. Saudaraku, haruskah kita pergi ke wilayah timur? Salah satu Master Alam Avatar dunia Kaisar berkata dengan panik. Kenapa pergi, mau mati? Bahkan jika Vernon terluka parah, mungkin ada jebakan yang menunggu di sana. Kalau kita pergi ke sana, bagaimana kalau kita tidak bisa kembali? Pernahkah kamu melihat dengan mata kepala sendiri betapa menakutkannya anak ini setahun yang lalu? Yang bisa kita lakukan sekarang adalah pergi semakin menjauh dari dia. Master Alam Avatar lainnya berkata dengan ketakutan di matanya. Vernon tadi bilang, kalau kita tidak pergi, kita akan tanggung, kata Master Alam Avatar dunia Kaisar sebelumnya dengan ragu-ragu. Cih, buat apa takut? Alam kegelapan itu tidak terlalu besar maupun kecil. Ayo kita cari tempat untuk bersembunyi sekarang. Aku tidak yakin Vernon masih bisa menemukan kita. Tunggu sampai dia meninggalkan alam kegelapan dan pergi ke dunia Kaisar saja. Lalu kita terus memamerkan kekuatan kita. Pandangan kejam muncul di mata Master Alam Avatar sempurna lainnya. Yang jelas umur mereka sangat panjang. Dia tidak percaya Vernon akan tinggal di alam kegelapan selamanya. Baiklah, aku akan mendengarkanmu, saudaraku. Master Alam Avatar sempurna dunia Kaisar sebelumnya mengangguk dan menjawab. Namun, tepat setelah dua Kaisar Agung membahas tindakan penanggulangannya, suara santai dan sedikit familiar terdengar di telinga mereka. Mamang, kalian berdua mau bersembunyi di mana? Bab 762 ini pencegahan. Ketika kedua Master Alam Avatar dunia Kaisar mendengar suara itu di telinga mereka, bulu kuduk mereka merinding. Mereka ketakutan luar biasa dan tidak berani bergerak karena mendengar suara tersebut. Suara itu persis dengan suara yang muncul dari penampakan di langit tadi. Itu suara Vernon. Karena itu, mereka berdua benar-benar ketakutan. Mustahil, bagaimana Vernon ini bisa mengirimkan pesan kepada mereka? Menurut kabar penampakan yang baru saja diterima, Vernon ini seharusnya ada di wilayah timur. Mereka berada di wilayah selatan sekarang. Ada beberapa Land of God yang terpisah antara dua Land of God tersebut. Dengan jarak yang sangat jauh, jangankan alam avatar sempurna, alam dewa yang super sakti pun tidak akan berhasil menyampaikan pesan tersebut. Teknik luar biasa macam apa ini? Dari sudut pandang ini, kekuatan pelatihan Vernon mungkin lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Vernon lebih dari setahun yang lalu sudah terlalu berat untuk mereka hadapi. Belum lagi Vernon yang kekuatannya saat ini sama sekali belum diketahui. Kedua Master Alam Avatar sempurna berbicara dengan gemetar setelah ketakutan beberapa kali. Apa ini Tuan Vernon? Kaisar dunia Kaisar yang sebelumnya angkuh langsung menunjukkan ekspresi menyanjung. Dia mau menguji dan melihat apa itu Vernon atau bisakah Vernon benar-benar mendeteksi situasi mereka. Begitu dia selesai berbicara, sebuah jawaban terdengar di telinganya. Kemanapun kalian berdua mau pergi, aku bisa membantu kalian ke sana. Suara Vernon terdengar lagi. Kali ini, selain suara Vernon, kedua Master Alam Avatar sempurna dunia Kaisar merasakan kekuatan yang menakutkan pada mereka. Kekuatan itu langsung membekukan energi di tubuh mereka, sehingga tidak mungkin untuk digunakan sama sekali. Sinar mematikan mengalir dari telapak kaki ke kepala mereka. Duk, segera, keduanya berlutut di tanah, bersujud dan berteriak. Tuan Vernon, ampuni hidup kami. Tuan Vernon, ampuni hidup kami. Kami akan melakukan apapun, tapi jangan bunuh kami. Tolong ampuni nyawa kami.
Kedua master alam avatar sempurna dunia kaisar ini sama sekali tidak peduli dengan tatapan orang lain di samping mereka. Mereka cuma ingin bertahan hidup sekarang. Mereka pun benar-benar menyadari betapa mengerikannya Vernon. Seperti yang dikatakan Vernon, setiap gerakan semua orang benar-benar di bawah pengawasannya. Mereka merasa, kalau tidak segera berlutut, mereka mungkin akan mati seketika. Menakutkan, mengerikan, bagaimana monster seperti itu bisa ada? Apa dia benar-benar dari alam kegelapan? Aku akan membiarkan kalian hidup untuk sekarang. Ingat, datanglah ke wilayah timur kerajaan Rosan tepat waktu untuk melapor dalam 1 bulan. Suara Vernon muncul lagi di telinga mereka. Baik, jangan khawatir Tuan Vernon, apapun yang terjadi, meski langit runtuh, kami akan tiba tepat waktu. Kedua pria itu langsung menjawab dengan cepat. Mereka takut kalau menjawab lebih lambat, dia akan berubah pikiran. Namun setelah mereka selesai berbicara, suara Vernon tidak muncul lagi. Kekuatan mengerikan itu juga lenyap dari tubuh mereka. Begitulah, keduanya tidak berani bangun dan terus berlutut di tempat yang sama. Ketika orang lain di sekitar melihat mereka berlutut seperti ini, mereka tidak berani bernapas. Biasanya, Master Alam Avatar sempurna dunia kaisar cukup tegas dan kejam. Kalau menyinggung mereka sedikit saja, pasti akan dihukum secara brutal. Karena itu, mereka melihat dengan aneh. Entah sudah berapa lama waktu berlalu. Kedua Master Alam Avatar sempurna dunia kaisar itu berdiri dengan hati-hati. Saat ini, mereka tidak merasakan apapun selain ketakutan di hati mereka. Kalian semua, mundur. Salah satu Master Alam Avatar sempurna dunia kaisar, berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Ya, Master Alam Avatar sempurna. Semua orang merespons. Meski penuh keraguan, mereka sangat ingin tahu tentang apa yang baru saja dilakukan oleh dua Master Alam Avatar sempurna yang berlutut memohon belas kasihan. Tapi tidak ada yang berani bertanya. Selama setahun ini, mereka hampir menyelesaikan integrasi banyak kekuatan di wilayah selatan. Jadi di wilayah selatan, mereka seperti kaisar. Dan ketika semua orang berbalik dan ingin segera mundur dan pergi dari tempat itu. Tunggu sebentar, Master Alam Avatar sempurna dunia kaisar yang lain memanggil mereka. Jantung semua orang berdetak kencang dan mereka ketakutan. Ini, apa karena setelah melihat kelakuan buruk kedua Master Alam Avatar sempurna dunia kaisar tadi, kedua orang itu ingin membunuh dan membungkam mereka. Dengan temperamen kedua Master Alam Avatar sempurna dunia kaisar ini, mereka pasti akan melakukan hal seperti itu. Kalau tidak, kenapa memanggil mereka tiba-tiba? Pasti ada maksud buruknya. Wosh! Master Alam Avatar sempurna dunia kaisar melambaikan tangan kanannya. Ada ledakan suara di udara. Semua orang merasa ngeri dan ingin meminta belas kasihan. Namun setelah melihat benda terbang dengan jelas, mata semua orang menjadi sangat aneh. Agak sulit dipercaya, karena itu adalah sesuatu yang dilempar oleh Master Alam Avatar sempurna dunia kaisar. Ternyata ada beberapa cincin penyimpanan. Ada apa ini? Ini semua diambil dari rumah harta karun kalian. Kalian bisa mengambilnya. Setelah Master Alam Avatar sempurna dunia kaisar mengatakan ini, dia pergi bersama teman-temannya. Hanya orang-orang kebingungan yang tersisa. Mereka mengembalikannya. Ini benar-benar luar biasa. Kedua Master Alam Avatar sempurna dunia kaisar ini terkenal serakah. Sekarang mereka mengembalikan barang-barang itu kepada mereka. Ini, semua orang awalnya bingung dan kemudian sepertinya memahami sesuatu. Itu Tuan Vernon. Para Master Alam Avatar sempurna dunia kaisar ini pasti merasa takut setelah Master Vernon menggunakan kekuatan penampakan tadi, sehingga mereka melakukan hal yang keterlaluan tersebut. Saat ini, semua orang bahkan lebih berterima kasih kepada Vernon. Di saat yang sama, pemandangan serupa terjadi di berbagai tempat di alam kegelapan. Wilayah timur, Kerajaan Rosan. Vernon, apa yang kamu? Raja Rosan mau tidak mau bertanya. Setelah keduanya mengobrol beberapa patah kata, hubungan mereka berangsur-angsur membaik. Untuk gelar, akan diubah setelah akad nikah. Yang mulia, selain melakukan ini untuk pamer, aku mau membuka jalan untuk masa depan, jelas Vernon. Membuka jalan masa depan, Raja Rosan masih sedikit bingung. Aku berencana untuk mempertahankan jalur dua alam-alam kegelapan seperti sekarang. Tapi aku bisa menyiapkan segel teleportasi yang mengarah ke dunia kaisar di Kerajaan Rosan. Dengan cara ini, murid berbakat yang punya kualifikasi yang bisa diterima dan pelatihan yang baik, bisa kami kirim ke dunia kaisar untuk pelatihan. Dan yang mulia tentu bisa pergi ke dunia kaisar. Jadi, setelah sekian banyak orang yang datang menghadiri upacara pernikahan, saat waktunya mengagetkan, saat waktunya menyerang, saat waktunya membunuh. Bunuh saja, tekniknya memang agak sulit.
tapi bisa menyelamatkan banyak masalah. Vernon menjelaskan secara detail. Raja Rosan mengangguk setelah mendengar ini. Ini memang akan sangat menguntungkannya tanpa kerugian apapun. Adapun orang lain, mereka tidak menyatakan pendapat. Morrigan cemberut. Yang Eno pikirkan hanyalah masalah. Orang-orang alam kegelapan yang membuat onar, orang-orang yang tidak taat dan orang-orang yang mempunyai niat jahat. Bunuh saja mereka. Kenapa harus memikirkan hal merepotkan ini? Meski berpikir begitu, Morrigan tidak mengutarakan pendapatnya. Apa yang dikatakan Eno ada benarnya. Dia cuma berharap semuanya berjalan baik dengan upacara pernikahan ini. Bab 763 ini benar sekte pedang iblis. Vernon, perlakukan saja Morrigan dengan baik. Aku tidak terlalu peduli dengan dunia kaisar atau semacamnya, kata Raja Rosan sambil tersenyum. Rosan, itu karena kamu belum memahami kemakmuran dunia kaisar. Kalau tidak, aku yakin kamu tidak akan mengatakan ini, setelah tetua Ahuma kali ini. Dia dan Raja Rosan sudah kenal lama. Apalagi tetua Ahuma adalah teman lama adik Raja Rosan, Bibi Morrigan. Keduanya sudah bertarung bersama separuh hidup mereka. Tetua Ahuma, apa kamu punya rencana lain ketika kembali? Raja Rosan tidak menjawab pertanyaan itu dan malah berbalik bertanya. Kamu sudah tahu ya? Aku akan menikah dengan Lilith, kamu tidak bisa menghentikannya. Tetua Ahuma melirik Raja Rosan dengan waspada. Selama 100 tahun terakhir, dia selalu menentang masalah ini. Hahaha, jangan khawatir. Kalau aku mencoba menghentikanmu, Lilith mungkin akan jadi orang pertama yang keberatan, lalu diam-diam pergi ke dunia kaisar bersamamu. Raja Rosan berkata sambil tersenyum. Kamu tahu apa yang kamu lakukan. Jadi bagaimana kehidupan Lilith setahun ini? Tetua Ahuma terdiam dan menanyakan pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Sebelum kembali ke alam kegelapan, Tetua Ahuma berpikir untuk menemui Lilith secepatnya. Namun saat mereka kembali, dia jadi sedikit gugup lagi. Sejak dia tahu bahwa semua sekte pedang iblis mati, dia berhenti makan dan minum, lalu berhenti berlatih. Dia terus gelisah sepanjang hari. Ini terjadi selama setahun terakhir. Aku sudah mencoba membujuknya berkali-kali, tapi sia-sia. Kamu sudah kembali sekarang, dan kamu belum. Raja Rosan baru setengah mengucapkan kata-katanya ketika tetua Ahuma menghilang dari tempatnya. Gerakannya sangat cepat hingga cuma sedikit orang yang bisa melihat dengan jelas. Tidak perlu banyak berpikir untuk mengetahui kemana perginya tetua Ahuma. Dengan pelatihan tingkat alam roh avatar tetua Ahuma, ilmu kesadarannya bisa tahu segala sesuatu tentang keluarga kerajaan dalam satu pandangan. Karena itu, terlihat tetua Ahuma sangat tertekan. Raja Rosan dan dua tetua sekte pedang iblis lainnya tersenyum. Tidak apa-apa, kedua kekasih yang ditakdirkan ini akhirnya bisa bersama. Ketua sekte Darius, tetua Dalasim, aku akan siapkan tempat untuk kalian sekarang juga. Raja Rosan berkata dengan sopan kepada mereka berdua. Sikapnya sangat berbeda dengan sikap terhadap tetua Ahuma. Baiklah, Yang Mulia, tolong siapkan bukan untuk kami berdua, tapi untuk seluruh sekte pedang iblis, kata ketua sekte pedang iblis sambil tersenyum. Apa yang lain juga kembali. Raja Rosan sedikit terkejut. Dia baru saja menggunakan ilmu kesadaran untuk menjelajahi area tersebut dan tidak ada orang lain di sana. Ketua sekte Darius menatap Vernon. Vernon langsung mengerti. Dia melambaikan tangan kanannya. Hampir 10.000 orang muncul di depan mereka. Keluar, kita keluar. Wow, bau ini, cakra ini, familiar sekali. Kita kembali ke alam kegelapan. Aku suka di alam kegelapan. Saat aku kembali kali ini, aku mau mengunjungi kampung halamanku dan membawa beberapa barang untuk kerabat dan temanku. Aku juga, ketua sekte sudah mengatakan sebelumnya bahwa dia akan memberi kita cuti lebih dari 10 hari. Teman-temanku pasti akan ketakutan ketika melihat kekuatan pelatihanku saat ini. Hormat ketua sekte, tetua Dalasim, senior agung. Di depan aula utama Istana Rosan, tiba-tiba banyak orang muncul, mengobrol dan tiba-tiba menjadi berisik. Raja Rosan menyambutnya dengan senyuman pada awalnya. Mereka semua datang sebagai tamu. Sudah sewajarnya kan berisik. Upacara pernikahan harus meriah dan populer. Namun ketika ilmu kesadaran Raja Rosan menyapu seluruh murid sekte pedang iblis, matanya tiba-tiba membelalak. Mata itu semakin lebar. Sebelum sekte pedang iblis dihancurkan, dia secara pribadi mengunjungi sekte pedang iblis. Saat itu, kekuatan keseluruhan sekte pedang iblis satu tingkat lebih rendah dibandingkan kerajaan Rosan. Terutama Master Alam setengah avatar, jumlahnya tidak sebanyak mereka. Tapi sekarang, lebih dari 1 tahun telah berlalu. Apa ini benar sekte pedang iblis? Ada 3.000 orang Master Alam avatar sempurna.
Para murid dengan cakra alam setengah avatar sudah melampaui 80%. Ini sungguh sulit dipercaya. Ini baru sekitar setahun. Bagaimana bisa Sekte Pedang Iblis berkembang sedemikian rupa? Raja Rosan tercengang. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Kalau kerajaan Rosan punya kekuatan seperti itu, tidak, kalau dia punya 1/10 dari kekuatan ini. Master alam avatar sempurna dunia Kaisar terkutuk itu tidak berani melangkah maju untuk memprovokasi mereka. Ketua Sekte Darius, kekuatan murid-muridmu. Raja Rosan menelan ludah dan bertanya. Dia tahu pasti dunia Kaisar dan Vernon yang bisa menciptakan situasi seperti itu. Keduanya sangat diperlukan. Yang mulia, tidak perlu terkejut. Karena ada Vernon di sini, dia bisa mengubah segala hal yang sulit dipercaya menjadi kenyataan. Kalau kerajaan Rosan dibawa ke dunia Kaisar oleh Nak Vernon, pasti akan berkembang 10 kali lebih baik dari Sekte Pedang Iblis. Ketua Sekte Darius berkata dengan rendah hati. Kalau dilihat dari sini, ketertarikanku pada dunia Kaisar sangat berbeda. Setelah upacara pernikahan mereka selesai, kamu harus membawaku pergi ke dunia Kaisar untuk melihatnya, kata Raja Rosan penuh semangat. Skala kerajaan Rosan 10 kali dan puluhan kali lebih besar dari Sekte Pedang Iblis. Kalau kerajaan Rosan juga bisa mengalami perubahan seperti Sekte Pedang Iblis. Kemudian mereka berjalan ke sepanjang alam kegelapan. Tanah suci, klan super, semuanya pergi dari sini. Semakin dia memikirkannya, semakin baik pula suasana hati Raja Rosan. Dia harap dia bisa membuat putrinya dan Vernon membawanya ke dunia Kaisar sekarang. Ayah, jangan terlalu cemas. Eno sudah bilang bahwa setelah kita menikah, kita akan menyiapkan segel teleportasi di kerajaan Rosan. Saat itu, kamu bisa pergi dan kembali kapanpun kamu mau, Morrigan berbisik pada Raja Rosan. Oke, ayah tahu, hahaha. Raja Rosan menekan kegembiraan di hatinya dan kembali ke sikap tenangnya yang biasa. Namun, kecepatan dan ritme berjalan Raja Rosan jelas jauh lebih cepat dari biasanya. Tolong beritahu bahwa keluarga Dazar dari wilayah timur di sini untuk mengunjungi Tuan Vernon dan Raja Rosan. Sekte Api Suci dari wilayah timur membawa harta karun sekte kami yang besar, ada di sini untuk mengunjungi Lord Vernon. Setelah Vernon menggunakan teknik rahasia penampakan tadi untuk memberitahukan seluruh alam kegelapan. Mulai sore itu, banyak pasukan sekitar yang datang mengunjungi keluarga kerajaan Rosan dan memberi selamat kepada mereka. Di kawasan kerajaan Rosan, jalanan yang semula sepi tiba-tiba menjadi ramai. Vernon juga tidak pelit. Dia langsung mengeluarkan 2 harta karun rahasia, dikombinasikan dengan beberapa segel dan membentuk segel pengumpulan roh yang luar biasa dengan kerajaan Rosan. Dalam sekejap, pertanda baik muncul di berbagai tempat dalam lingkup kerajaan Rosan dan semburan suara surgawi memenuhi udara. Semua orang yang memasuki kerajaan Rosan merasa segar dan terinspirasi, bahkan kecepatan pemahaman esensi pun beberapa kali lebih cepat. Bab 764 Upacara Pernikahan dan Khotbah. Gong dan gendang emas dimainkan, lampion dihias, kain merah digantung dan kata-kata bahagia ditempel di atasnya. Sekilas ribuan rumah terang benderang seperti siang hari. Kerajaan Rosan sudah lama tidak semeriah ini. Terakhir kali acara akbar diadakan adalah perjamuan anggur bulan setelah kelahiran Tuan Putri. Namun meski begitu, suasananya tidak semegah dan segembira sekarang. Cuma dalam 3 hari, pasukan besar teratas di wilayah timur semuanya sudah mengirimkan orang untuk memberi selamat kepada mereka. Orang-orang dari Land of God lain juga datang. Bahtera terbang, tunggangan binatang eksotis, kereta dan kapal kuno dan lainnya. Semuanya turun dari langit satu demi satu. Orang-orang yang duduk di atasnya semuanya adalah alam kegelapan yang unggul dalam hal kekuatan, baik di puncak alam setengah avatar atau alam avatar sempurna yang sudah terbangun dari tidurnya. Mereka adalah pengendali kekuatan-kekuatan besar lainnya di Land of God. Biasanya, orang seperti ini tidak umum di alam kegelapan. Terutama orang-orang biasa dan praktisi biasa. Tapi sekarang, dalam lingkup kerajaan Rosan, orang-orang ini sudah mudah ditemui beterbangan di atas kepala. Sekte 1000 Salju dari Land of God Utara datang untuk memberi selamat kepada Tuan Vernon dan Putri Rosan. Desa Gunung Ragam dari wilayah tengah, datang untuk memberi penghormatan kepada Tuan Vernon dan mendoakan pernikahannya bahagia. Suara-suara keras datang ke kerajaan Rosan satu persatu, namun mereka sendiri tidak berani terbang langsung, melainkan mendarat di luar batas kerajaan Rosan. Tidak ada orang kuat yang berani masuk. Itu akan jadi tidak hormat terhadap Tuan Vernon. Tidak ada yang berani menyinggung alam kegelapan sekarang karena Vernon sekarang. Saat ini, suara yang tiba-tiba menarik perhatian sebagian besar praktisi. Murid dari Sekte Guntur Kuno Dunia Kaisar, datang untuk memberi penghormatan kepada Tuan Vernon.
Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menoleh dan mata semua orang sedikit tidak ramah. Dunia Kaisar. Akhirnya, seseorang datang. Begitu Vernon muncul, orang-orang yang dulunya mendominasi dan mengabaikan aturan juga akan menundukkan kepala. Master alam avatar sempurna dunia Kaisar yang baru tiba merasakan tatapan tidak ramah di sekelilingnya dan mereka menundukkan kepalanya lebih rendah. Mereka tidak berani marah atau mempunyai motif tersembunyi sama sekali. Hari ini berbeda dengan masa lalu. Hari-hari baik mereka di alam kegelapan kini tinggal masa lalu. Setelah melapor dengan lantang, Master Alam Avatar Sempurna Dunia Kaisar segera menundukkan kepala dan berjalan menuju kerumunan, menuju Istana Rosan. Mereka berharap saat ini, Vernon bisa mengampuni nyawa mereka. Sedangkan untuk berlari, mereka tidak berani. Mereka sudah mendengar bahwa beberapa Master Alam Avatar Sempurna Dunia Kaisar ingin meninggalkan wilayah timur secara diam-diam. Tapi sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, Vernon menghancurkan setengah dari pelatihan mereka dari jarak jauh. Kenapa menyisakan separuhnya? Karena ingin orang-orang ini datang dengan separuh dari hasil pelatihan mereka. Pada hari ke-10 setelah Vernon mengumumkan pernikahannya, wilayah timur sangat ramai dan kerajaan Rosan penuh dengan master serta penuh sesak. Jalanan dipenuhi orang. Kalau di tempat lain terlalu banyak master berkumpul, pasti akan terjadi perselisihan kecil dan kekacauan. Tapi kali ini, hingga saat ini, segala sesuatu di kerajaan Rosan harmonis dan damai. Tidak ada kejadian buruk yang terjadi. Hal ini masih karena kekuatan Vernon yang mengintimidasi dan transformasi Vernon terhadap kerajaan Rosan. Begitu para master ini memasuki kerajaan Rosan, seluruh tubuh mereka gemetar. Konsentrasi energi ini, suara misterius ini, misteri halus ini. Setiap mereka masuk, hal pertama yang mereka lakukan adalah mencari sudut yang tenang, duduk dan bermeditasi. Cuma dalam waktu 1 jam, mereka punya perasaan yang jelas, roh jahat di dalam diri mereka mereda, esensi mereka berkembang pesat dan hambatan pelatihan mereka dilonggarkan. Mereka tahu bahwa ini pasti karena Vernon dan sungguh menakjubkan. Dengan lingkungan pelatihan seperti itu, mereka berharap bisa tinggal di wilayah timur selama sisa hidup dan berlatih secepat mungkin. Siapa yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk menimbulkan masalah? Khususnya, ketika orang-orang dari semua kekuatan melihat semua orang di Sekte Pedang Iblis muncul kembali di kerajaan Rosan. Mereka seakan-akan baru melihat hantu. Bahkan lebih kaget daripada melihat hantu. Mereka hidup kembali. Sekte Pedang Iblis, yang dimusnahkan seluruhnya, kini dibangkitkan. Tidak hanya dibangkitkan, tapi ranah pelatihan semua murid menjadi sangat kuat. 1, 2, 3, 4 murid alam avatar sempurna Sekte Pedang Iblis. Sekilas terlihat bahwa ada lebih dari 1000 murid alam avatar sempurna di Sekte Pedang Iblis. Jelas sekali, tidak semua orang seperti ini. Cuma beberapa murid Sekte Pedang Iblis. Seberapa kuat seluruh Sekte Pedang Iblis? Bagaimana mereka melakukannya? Ini bukan mimpi. Jumlah Master Alam Avatar sempurna di seluruh alam kegelapan, bahkan termasuk Master Alam Avatar sempurna dunia Kaisar, cuma 2-300. Namun Sekte Pedang Iblis, punya ribuan. Ini, bagaimana ini bisa dibandingkan dengan yang lain? Semua orang terkejut. Citra Vernon menjadi semakin misterius dan mulia di mata mereka. Ketika cuma tinggal 7 hari tersisa sebelum pernikahan Vernon dan Tuan Putri. Sebagian besar pasukan alam kegelapan sudah mencoba sekuat tenaga untuk bergegas ke tempat itu. Pada saat ini, Vernon muncul. Dia sedang duduk di panggung yang melayang di langit. Dikelilingi oleh 7 warna cahaya ilahi, 9 misteri terungkap. Hukum dan perintah ini terjalin menjadi pola yang melonjak, perlahan menyebar ke sekeliling. Ketika para master di seluruh kerajaan Rosan melihat pemandangan ini, mereka terkejut. Itu Tuan Vernon, kuat, sangat kuat. Mereka bisa merasakan cakra bak kaisar abadi dari Vernon, yang tentunya bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seseorang dari alam kegelapan. Terutama alam kegelapan dunia Kaisar. Baru sekarang mereka tahu seberapa kuat Vernon. Ini sudah pasti mencapai tingkat alam dewa. Dan itu tidak bisa dibandingkan dengan master alam dewa pada umumnya. Mungkin, orang super kuat dunia Kaisar, Kaisar Api. Itu dia. Pantas saja Vernon mampu meniru pelatihan orang dan mengirimkan suara mereka ribuan mil jauhnya. Jadi begitu, sesaat, mereka semua membuang muka, mampu dipanggil ke tempat ini oleh orang yang sangat kuat sama saja dengan mati. Mereka pun mengakuinya. Esensi, apa itu niat, apa itu keadaan, apa itu penanaman, bagaimana cara mengamalkannya. Dari panggung langit, suara ringan Vernon perlahan terdengar. Semua orang terkejut dan sangat emosional. Dikhotbahkan. Tuan Vernon akan memberikan khotbah.
Astaga, ini sungguh menakjubkan. Mampu menikmati lingkungan pelatihan berkualitas tinggi di Kerajaan Rosan, mereka sangat berterima kasih kepada Vernon dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Tanpa diduga, Vernon benar-benar berkhotbah secara langsung. Untuk sementara, pada masa Kerajaan Rosan, banyak esensi penampakan yang muncul. Selama berabad-abad, ilmu surgawi sudah runtuh. Bintang yang tak terhitung jumlahnya di puncak langit terus bergetar, memantulkan cahaya spiritual yang lebih terang. Sinar cahaya memancar ke setiap sudut Kerajaan Rosan, mewujudkan ribuan perubahan. Hampir semua master berlutut ke arah Vernon. Namun tak lama kemudian, mereka berhenti bergerak. Karena itu sudah memasuki hati mereka, orang-orang ini begitu mabuk sehingga mereka benar-benar tenggelam dalamnya. Bab 765 tidak sengaja. Tidak sengaja apanya? Vernon di panggung itu mengangguk sedikit ketika dia melihat reaksi semua orang di bawah. Dia sangat puas. Saat ini, semua master dari alam kegelapan dan master alam avatar sempurna dari dunia kaisar telah berkumpul di Kerajaan Rosan. Daripada memberi hukuman pada satu orang, lebih baik biarkan orang-orang ini merasakan celah sebesar langit. Dengan mengandalkan pemahamannya tentang esensi, mengeluarkan sedikit saja sudah cukup untuk dipahami oleh para master ini selama setengah hidup. Hanya jika mereka mengaguminya dari lubuk hati yang paling dalam. Kalau dia tidak ada di alam kegelapan nanti, mereka bisa menjaga diri sendiri. Tentu, kalau seseorang berani bermain trik atau punya ide jahil lainnya, dia tidak keberatan membunuh satu orang untuk memberi peringatan pada yang lain. Tidak ada salahnya memberikan kekuatan dan kebaikan bersamaan. Sedangkan untuk persiapan pernikahannya, dia hampir siap. Tinggal menunggu hari pernikahan tiba. Bang, ada suara dari bawah. Bunga biru muncul di kepala salah satu lelaki tua, dengan kelopak kristal, mata air ilahi mengalir dan jejak cakra melonjak di bunga itu. Cakra di tubuh lelaki tua ini berada di puncak alam setengah avatar dan mulai meningkat terus-menerus. Pada saat yang sama, awan gelap tebal berangsur-angsur berkumpul di langit, menutupi langit, matahari dan cakranya ditekan. Dia adalah kepala sekte rumput gelap di wilayah utara. Dia benar-benar menerobos ke ranah alam avatar sempurna. Astaga, aku pernah mendengar sebelumnya bahwa dia tidak punya harapan untuk menjadi master alam avatar sempurna. Apa ini sebuah terobosan? Itu pasti karena Tuan Vernon. Aku juga merasa hambatan di tubuhku akan segera berubah. Tidak, aku harus cepat. Khotbah Tuan Vernon sungguh menakjubkan. Tapi, kenapa bencana penerobosan kepala sekte rumput gelap di sini? Kalau bencana guntur avatar sempurna datang, entah kehancuran seperti apa yang akan dialami Kerajaan Rosan. Aku pikir ini bukan karena dia tidak ingin pergi ke tempat lain, tapi ketua sekte rumput gelap tidak menyangka bahwa dia akan menerobos ke alam avatar sempurna saat ini. Itu merepotkan. Jangan takut. Dengan Tuan Vernon di sini, bencana guntur avatar sempurna seharusnya mampu memblokirnya. Gur, deru guntur dan malapetaka terdengar di langit dan cakra yang keras keluar. Hal ini mematahkan persepsi banyak orang. Saat ini, ketua sekte rumput gelap menekan kegembiraan di dalam hatinya dan pada saat yang sama dia sangat ketakutan. Dia benar-benar tidak menyangka bisa menerobos ke alam avatar sempurna. Saat dia bereaksi, dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Hal ini seharusnya tidak membuat Tuan Vernon marah. Bagaimanapun, ini adalah Kerajaan Rosan. Kalau ada bencana guntur, entah apa yang akan rusak maupun hancur. Semakin dia memikirkannya, semakin panik ketua sekte rumput gelap. Tuan Vernon, ini kesalahanku. Aku gagal mengendalikan cakraku dan secara tidak sengaja menyebabkan badai petir. Aku akan meninggalkan Kerajaan Rosan sekarang. Setelah mengatakan ini, ketua sekte rumput gelap berdiri dan pergi. Tidak perlu, tunggu saja sampai kamu terus memahaminya. Siapapun yang mau menerobos, langsung saja menerobos. Adapun bencana guntur, aku akan membantumu menundanya. Ketika kamu meninggalkan Kerajaan Rosan, itu akan datang dengan sendirinya. Vernon menghentikan khotbahnya, mengatakan sesuatu kepada semua orang, melambaikan tangannya di atas kepala, lalu melanjutkan. Terlihat awan bencana yang semula memenuhi langit perlahan mundur dan menghilang. Itu tidak pernah muncul sebelumnya. Semua orang, apa ini tidak apa-apa? Apa bencana guntur akan ditunda? Apa bencana guntur juga bisa ditunda? Ini adalah bencana guntur avatar sempurna. Semua orang benar-benar tercengang. Di alam kegelapan, alam avatar sempurna adalah eksistensi yang paling mengagumkan dan ganas. Tapi Tuan Vernon ini bisa mengendalikan bencana guntur dengan mudah. Ini teknik yang hebat, sungguh sulit dipercaya. Saat ini, semua orang memandang Vernon dengan lebih kagum. Dengan bantuan Tuan Vernon,
Semua orang kemudian melepaskan perasaannya, mendengarkan khotbah, memahami esensi dan menerobos kemacetan. Untuk sementara, terobosan terus berlanjut di sepanjang kerajaan Rosan. Beberapa orang sudah mencapai terobosan di dunia nyata, beberapa sudah mencapai kesuksesan besar dalam teknik rahasia dan beberapa sudah mengambil langkah lebih jauh dengan warisan mereka. Semua master yang mendengarkan khotbah Vernon memperoleh banyak manfaat. 1 menyebar ke 10 dan 10 menyebar ke 100. Dalam beberapa hari terakhir sebelum pernikahan Vernon, kerajaan Rosan dipenuhi dengan para mister yang duduk dan mendengarkan khotbah di mana-mana. Rumah-rumah masyarakat biasa penuh dengan master. Berjalan beberapa langkah saja bisa secara tidak sengaja menginjak beberapa master alam setengah avatar. Bahkan anggota keluarga kerajaan Rosan pun maju untuk menjaga ketertiban. Mereka juga menetapkan batasan jumlah orang yang masuk dan keluar kerajaan Rosan. Mereka juga menentukan siapa yang bisa memasuki kota berdasarkan tingkat pelatihan dan urutan kedatangan mereka. Cuma pada hari pernikahan Vernon dan Tuan Putri dalam beberapa hari lagi, semua orang akan dibebaskan. Dalam beberapa hari terakhir, perjalanan dibatasi sesuai peraturan. Para pendatang yang terlambat untuk sementara waktu dihalangi dari dinasti tidak berani memaksa masuk. Mereka cuma bisa menyesali kenapa mereka tidak datang lebih awal. Kerajaan Rosan saat ini adalah tempat terbaik untuk mendapatkan keberuntungan. Pada saat yang sama, di Istana Rosan, di Istana Tuan Putri, semua persiapan dilakukan selangkah demi selangkah. Semuanya hampir siap, yang kita butuhkan hanyalah satu hal kecil. Menurut aturan pernikahan kerajaan Rosan, saat ini, kedua mempelai tidak diperbolehkan bertemu. Mereka harus menunggu hingga hari pernikahan. Karena itu, Vernon berlari keluar untuk berkhotbah dan mengajar, sekaligus menundukkan para master alam kegelapan. Bagaimanapun, itu lumayan untuk beberapa hari. Kak, apa tiara ini akan terlihat bagus untukku ketika saatnya tiba? Bibi, apa gaya rambut ini harus dibuat lebih tinggi? Kak, aku masih sedikit gugup. Bibi, kapan Bibi dan tetua Ahuma akan menikah? Di Istana Tuan Putri, selain para pelayan yang sibuk dan petugas pernikahan, cuma ada Bibi Morrigan, Lilith dan kemudian kakaknya. Permaisuri Dewa Langit. Setelah beberapa hari bergaul, hubungan kakak beradik Permaisuri Dewa Langit dan Morrigan selangkah lebih dekat. Sesekali terlihat Permaisuri Dewa Langit tersenyum dan tatapan iri terpancar di matanya. Sedangkan Bibi Lilith langsung menganggap Permaisuri Dewa Langit sebagai keponakannya. Bagaimanapun, kedua gadis ini terlihat persis sama. Dia memperlakukan Lucy sebagaimana dia memperlakukan Morrigan. Setelah beberapa hari, kecuali keponakan Lucy yang merasa agak menyendiri, semuanya baik-baik saja. Saat melihat masalah apapun, dia merasa waspada. Ini jauh lebih baik dari Morrigan. Melihat permaisuri rukun dengan semua orang, Morrigan tentu saja tidak mengungkapkan identitas aslinya. Anggap saja dia sebagai kakaknya. Dia tumbuh sendirian, kecuali bersama Vernon, dan sekarang dia tiba-tiba punya kakak. Dia sangat bahagia. Namun, terkadang, semakin berharap, semakin banyak masalah yang akan ditemui. Hari yang ditunggu-tunggu jutaan orang telah tiba. Pagi-pagi sekali di hari pernikahan, Morrigan hendak mengenakan gaun pengantin merah. Ekspresinya berubah dan dia bersandar pada pilar di sampingnya seolah dia sudah kehilangan seluruh kekuatannya. Alisnya sudah dipenuhi tetesan keringat dan rasa sakit. Hal ini mengejutkan Lilith dan Permaisuri Dewa Langit di sampingnya. Bibi, Kak, sepertinya aku akan melahirkan. Morrigan hampir menangis. Bab 766 Kak, cuma kamu yang bisa membantuku. Suasana hati Morrigan saat ini sangat rumit. Dia merasa senang, tidak nyaman, gugup dan tidak bisa berkata-kata secara bersamaan. Apa si kecil ini sengaja melakukannya? Dia tidak mau keluar lebih cepat atau lebih lama lagi. Kebetulan ibunya akan menikah dan sekarang dia memberontak. Kalau saja dia sudah tidak di dalam perut ibunya akan memukulnya dengan keras. Anak kecil, diamlah dan keluar besok, ya. Morrigan menekan ketidakberdayaan di hatinya dan mulai bicara dengan lembut dengan perutnya. Keringat di keningnya terus berjatuhan. Sebagai master negeri dongeng sunyi yang kuat, mungkin dia yang paling lemah saat ini. Alasan dia menggunakan nada lembut. Morriganlah yang secara sadar berkomunikasi dengan si kecil pada ujian tangga surgawi sebelumnya. Dia tahu itu meski si kecil dalam perutnya belum lahir. Tapi dia sudah cukup sakti dan bisa dibilang berakal sehat. Asalkan dia sabar bicara dengannya, tidak masalah dia bertahan seharian. Lilith dan Permaisuri Dewa Langit sedikit bingung di samping mereka. Lilith belum pernah melahirkan anak dan tidak tahu caranya. Permaisuri Dewa Langit tahu segalanya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa soal melahirkan anak.
Keduanya tidak bisa melakukan apapun dan cuma bisa khawatir. Morrigan, bagaimana kalau aku keluar dan memberitahu mereka bahwa pernikahan akan ditunda dan akan diadakan lagi setelah kamu melahirkan? Lilith bertanya, pernikahan adalah peristiwa besar, melahirkan seorang anak adalah peristiwa yang lebih besar. Mana yang lebih penting, dia yang memilih. Dia harus memilih yang terakhir. Tidak, tak disangka, Morrigan langsung memberikan keberatannya. Bibi, tunggu sebentar, aku masih berdiskusi dengan si kecil ini, kata Morrigan. Apa yang masih didiskusikan? Pernikahanmu bisa dilakukan setelah bayinya lahir. Lilith tidak menyangka gadis ini begitu keras kepala. Morrigan mengertakkan gigi dan tidak menjelaskan banyak hal. Pernikahan ini sudah dekat, semuanya sudah siap, tinggal menunggu dia muncul. Kalau penundaan diumumkan sekarang, dia belum bisa memastikan seperti apa kondisinya setelah melahirkan dan apa dia bisa terus menghadiri pernikahan tersebut. Dia dengar melahirkan anak akan menghabiskan banyak energi. Dia punya perasaan, si kecil ini pasti terlahir luar biasa. Dia khawatir suaranya akan semakin keras dan energinya akan semakin rusak. Setelah melahirkan si kecil ini, yang menjadi pertanyaan apa dia bisa bangun dari tempat tidur. Lalu bagaimana cara menghadiri pernikahannya? Sekarang semua orang dari alam kegelapan ada di sini. Mana mungkin dia membiarkan kerajaan Rosan menjadi candaan mereka? Dia tahu orang-orang ini tidak berani melakukannya secara terbuka. Tapi diam-diam, dia takut pertemuan itu akan menimbulkan banyak diskusi. Dia tidak ingin Eno, ayahnya, Sekte Pedang Iblis dan kerajaan Rosan dipengaruhi opini publik seperti ini. Hal terbaik yang bisa dilakukan adalah berhasil bernegosiasi dengan si kecil. Morrigan menceritakan pemikirannya kepada bibinya dan permaisuri. Lilith menghela napas, semuanya persis seperti yang dikatakan Morrigan. Menunda pernikahan memang merupakan ide yang buruk. Kalau begitu lihat saja apa dia bisa bernegosiasi dan membiarkan si kecil keluar nanti. Permaisuri dan Lilith menunggu dengan cemas. Suasana tegang memenuhi istana. Permaisuri Dewa Langit yang sangat kuat di sebelahnya, terpengaruh oleh suasana ini. Dia merasa bermain 10 pertandingan dengan Raja Kegelapan akan jauh lebih nyaman daripada menunggu sekarang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Rasa sakit dan ketidaknyamanan di wajah Morrigan menjadi semakin jelas. Ah, aku sangat marah. Aku sangat marah. Si kecil ini benar-benar tidak masuk akal. Dia bersikeras mau keluar meski bisa mendiskusikannya. Dari mana dia dapat sifat keras kepala ini? Morrigan mengomel dengan marah. Ketika Lilith dan Permaisuri Dewa Langit mendengar ini, mereka berdua menatap Morrigan dalam-dalam. Kemarahan dan keras kepala ini pasti dari kamu. Lilith tidak bisa menahan tawa. Aku setuju, kata Permaisuri Dewa Langit setelah selesai melakukan penyerangan. Keduanya bisa dibilang sebagai orang yang paling mengenal dirinya. Morrigan, dia memutar matanya. Sudah berapa lama, kalian malah menertawaiku? Aku harus bagaimana? Si kecil ini tidak bisa menyetujui apapun. Aku merasa tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Morrigan hampir menangis. Melahirkan anak bukanlah sebuah terobosan. Saat dia menerobos dunia, dia selalu menerobos dengan cepat dan akurat. Namun melahirkan seorang anak membutuhkan waktu setengah hari, bahkan sehari. Setidaknya dibutuhkan 10,5 hari untuk melahirkan janin luar biasa ini. Bagaimanapun, dia sudah hamil lebih dari 20 tahun. Bagaimana cara melakukannya? Lilith memandang keponakannya dengan sedih dan mengangkat kakinya untuk berjalan keluar. Dengan kondisi Morrigan, dia pasti tidak akan bisa mengadakan pernikahan. Jadi dia harus memberitahu orang lain. Semakin lama, dampaknya akan semakin buruk. Tidak, Bibi, aku akan coba lagi. Morrigan masih tidak mau menyerah. Bibi, jangan pedulikan dia. Pergi dan beritahu yang lain. Aku akan menunggu di sini. Permaisuri Dewa Langit berdiri di sisi Lilith. Melihat permaisuri tidak lagi mendukungnya, Morrigan tidak tahan lagi dan berteriak, "Kak, kamu tidak bisa melakukan ini. Pernikahan adalah acara besar. Aku khawatir setelah penundaan ini, aku tidak akan melakukannya perasaan yang sama lagi." Apa kamu belum pernah mengalami ini, jadi? Tunggu. Aku punya ide. Morrigan mendapat ilham sekilas, matanya tertuju pada Permaisuri Dewa Langit dan dia menunjukkan senyuman yang sangat jahat. Permaisuri Dewa Langit membuatnya panik dan aneh. Apa idemu? Mari kita bicarakan dengan cepat. Lilith tidak memperhatikan mata Morrigan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Kak, aku dalam masalah. Sebagai ibu baptis anak itu, apa kamu mau membantuku apapun yang terjadi? Morrigan memandang Permaisuri Dewa Langit dengan mata berbinar. Lilith mengerutkan kening. Apalagi yang gadis nakal ini rencanakan. Lucy adalah ibu baptis anaknya.
Bagaimana seorang anak bisa dianggap sebagai ibu baptisnya? Lilith tidak mengerti. Lalu, kamu mau aku melakukan apa, nak? Permaisuri Dewa Langit tidak tahan dengan tatapan mata lawannya yang membara dan mundur setengah langkah. Kakak, katakan saja padaku apa kamu bisa membantuku atau tidak, Morrigan cepat bertanya. Lilith juga menatap saat ini. Kalau memang ada cara yang baik, jika kita tidak membantu sekarang, lalu kapan kita akan membantu? Permaisuri Dewa Langit mengerutkan keningnya sambil ditatap oleh dua pasang mata yang panas. Apa ini? Dia punya firasat buruk. Setelah ragu-ragu sejenak, dia kemudian berkata dengan hati-hati, tolong. Kalau ada yang bisa kulakukan untuk membantu, aku pasti akan membantumu. Bagaimanapun, gadis ini adalah hidupnya dan hubungan keduanya sangat dekat. Kalau dia bisa membantu, dia akan membantu. Tunggu saja kata-kataku. Ideku adalah kamu yang harus pergi ke pesta pernikahan, bukan aku. Setelah Morrigan mengatakan ini, dia menghela napas lega, seolah-olah dia sudah menghabiskan seluruh kekuatan dan tekadnya. Apa? Lilith dan Permaisuri Dewa Langit langsung tercengang. Tapi saat ini, di langit di atas istana Tuan Putri, ribuan awan terjalin satu sama lain, miliaran cahaya mengembun menjadi satu dan tanda ilmu agung mulai terbentuk. Tontonan akbar penampakan tersebut langsung membuat kewalahan khotbah Vernon. Boom! Seberkas cahaya ilahi menyinari istana Tuan Putri dari mahakarya otentik ini. Permaisuri Dewa Langit di istana menyentuh tanda yang baru saja diterangi di dahinya dan merasa sangat bingung. Bab 767 gantikan tempat Tuan Putri. Permaisuri Dewa Langit melihat tanda di dahinya di cermin dan merasakan aura istimewa dari tanda itu. Dia benar-benar tercengang. Sumpah ilmu agung, eksistensi tingkat yang lebih tinggi dari sumpah surgawi. Melanggar sumpah surgawi bisa menyebabkan roh jahat kembali dan hukuman ilahi bisa datang. Hukuman seperti itu sangat berat dan mengerikan. Namun akan ada secercah harapan. Dan yang melanggar sumpah ilmu agung akan langsung mati. Bahkan dia cuma pernah mendengar sumpah semacam ini dalam legenda dan buku kuno. Ini pertama kalinya dia melihatnya dengan mata kepala sendiri. Permaisuri Dewa Langit memandang Morrigan dengan ekspresi polos di wajahnya, tidak bisa berkata-kata. Kakak, apa yang terjadi? Morrigan memandang penampakan di hadapannya dan tanda di dahi kakaknya dengan bingung. Dia benar-benar tidak menyangka permintaan sederhananya justru memicu bayangan semesta. Jangan khawatir, ini pasti disebabkan oleh terobosan kecil karena perasaanku. Permaisuri Dewa Langit mengarang alasannya dengan santai. Dia juga tahu kalau gadis ini tidak bisa disalahkan. Dengan kata lain, hal-hal seperti sumpah ilmu agung bukanlah sesuatu yang bisa tercipta cuma dengan memikirkannya. Itu membutuhkan energi dan keberuntungan yang sangat kuat, serta takdir. Terlebih lagi, ini juga karena dia menyetujui permintaan Morrigan, jadi dia mengucapkan sumpah yang begitu besar. Dia juga memikul tanggung jawab utama. Lilith masih terkejut oleh cakra keagungan yang ditimbulkan oleh penampakan tadi. Meski Morrigan merasa ada yang tidak beres, Permaisuri mengatakan seperti itu dan dia tidak bisa terus bertanya. Kakak, apa yang baru saja kita bicarakan? Morrigan ragu-ragu untuk berbicara. Baiklah, aku akan membantumu, jawab Permaisuri Dewa Langit lembut. Dia menghela napas dalam hatinya. Kalau tidak, apa lagi yang bisa terjadi? Kalau dia tidak membantu, kekuatan ilmu akan turun. Dia baru hidup beberapa hari dan dia tidak mau mati seperti ini. Terlebih lagi, kalau dia dihancurkan berkeping-keping oleh kekuatan ilmu agung, dia akan benar-benar hilang dari dunia ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Terima kasih sudah mau membantu, Kak. Aku pasti akan membalasnya di masa depan, kata Morrigan dengan tatapan minta maaf. Apa yang dia pikirkan sekarang adalah, kakaknya sudah berkorban begitu banyak untuk membantunya kali ini, jadi dia pasti akan membalasnya di masa depan. Sama seperti ketika Permaisuri menikah, dia bisa menggantikannya. Adapun pasangan nikahnya, sosok Eno muncul di benak Morrigan. Kalau Eno diminta menikah dengan wanita lain, dia akan merasa terganggu dan sangat tidak bahagia hanya dengan memikirkannya. Tapi kalau itu Permaisuri, dia benar-benar merasa itu tepat dan dia tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Mungkinkah karena dia dan Permaisuri punya satu tubuh? Mungkin. Kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, ini juga sangat bagus. Saat dia tidak ada Permaisuri di sebelah Eno dan bunga-bunga liar di pinggir jalan itu mustahil untuk didekati. Cuma dalam 2 tarikan napas, Morrigan sudah merumuskan rencana yang berani di benaknya. Dia cukup menunggu sampai melahirkan si kecil lalu perlahan mengimplementasikannya. Morrigan, meski idemu agak masuk akal, Lucy terlihat persis seperti kamu,
tapi bentuk tubuhmu sedikit berbeda sekarang dan cakramu juga berbeda. Bagaimana kamu bisa lolos dari ini? Lilith tampak seperti dia sakit kepala. Bibi, selama kamu memikirkan caranya, detail lainnya bisa dengan mudah diselesaikan. Ini Kak, kamu bisa memasukkan ini ke dalam pakaianmu. Setelah Morrigan mengatakan itu, dia mengeluarkan sesuatu dari cincin penyimpanan. Itu adalah bantal bundar kecil. Lilith dan Permaisuri Dewa Langit. Gadis ini, dia datang dengan persiapan. Kalau tidak, buat apa membawa barang ini? Di bawah tatapan penuh harap Morrigan, Permaisuri Dewa Langit memasukkan bantal bundar kecil ke dalam pakaiannya. Tampilan ini, bisa dibilang, dua orang yang awalnya sangat berbeda menjadi lebih mirip. Tidak ada yang salah dengan penampilannya, tapi tidak bisa menahan deteksi ilmu kesadaran orang lain. Kalau kesadaran spiritual seseorang dipindai, bukankah itu kejahatan? Lilith masih merasa ada yang tidak beres. Sebelum Morrigan bisa berbicara, Permaisuri menjawab, "Itu bukan masalah. Tanpa janjiku, tak seorang pun di dunia ini yang bisa dengan paksa melihat penyamaran ini," jawab Permaisuri dengan percaya diri. Sebagai tokoh terkemuka di era sebelumnya, dia masih bisa mencapai kemampuan tersebut. Iya Bibi, kakak sangat kuat. Mungkin Eno tidak bisa mengalahkannya. Morrigan dengan cepat menyanjungnya. Meminta bantuan itu perlu. Kalau bicara soal kekuatan Permaisuri dan Eno, siapa yang menang dan siapa yang kalah? Dia benar-benar tidak tahu. Kamu buat masalah saja. Lucy, kalau kamu tidak mau, katakan saja. Aku akan keluar dan memberitahu orang-orang untuk menunda pernikahan. Meski kita master, kita juga wanita. Dalam kehidupan seorang wanita, ini cukup besar. Kamu harus lebih memikirkan aspek penting ini. Lilith membujuk dengan sabar. Menurutnya, hal seperti itu tidak bisa dipaksakan kepada orang lain. Bibi, tidak perlu bilang apa-apa. Aku bersedia melakukannya, kata Permaisuri Dewa Langit sambil tersenyum tipis. Ini, yah, aku sudah salah padamu. Bagaimana denganmu, Morrigan? Berapa lama kamu bisa bertahan? Apa kamu mau aku diam-diam memberitahu petugas pengiriman untuk datang sekarang? Lilith bertanya dengan cepat. Morrigan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Entah kenapa, dia merasa si kecil di dalam. Perutnya sudah sedikit stabil sejak Permaisuri menyetujui hal ini. Meski masih sangat nyeri dan tidak nyaman, namun sudah sedikit lebih baik dari sebelumnya. Tidak Bibi, rasanya aku masih bisa bertahan sampai riasan kakak selesai. Tapi yang pasti aku tidak sabar menunggu upacara pernikahan siang nanti. Untuk yang membantuku melahirkan, itu tidak perlu. Aku bukan manusia. Meski aku tidak tahu bagaimana si kecil akan keluar, yang pasti tidak seperti manusia. Aku rasa aku bisa melakukannya sendiri. Kalau tidak berhasil, aku akan memanggil Bibi. Morrigan menjelaskan kepada mereka berdua. Ketika dia mencapai keadaan ini, semuanya akan terlihat. Kalau begitu, baiklah. Hati-hati dan jangan menunggu, kata Lilith prihatin. Morrigan menjawab. Mereka bertiga mulai sibuk lagi. Hanya saja yang berdandan sudah berubah dari Morrigan menjadi Permaisuri Dewa Langit. Permaisuri Dewa Langit merasakan dandanan di wajah dan badannya agak kaku. Ini pertama kalinya dalam hidupnya wajahnya dirias dan ini juga harus menjadi yang terakhir kalinya. Dia cuma berlatih dalam kehidupannya, untuk menerobos alam baru dan naik lebih tinggi. Dalam hal cinta, dia tidak tertarik dengan percintaan. Kaisar Api adalah orang yang paling lama mengejarnya, tapi dia sudah menjelaskannya kepada Kaisar Api. Mereka tidak bisa bersama. Kalau dia mengganggunya lagi, jangan salahkan dia karena bersikap kasar. Kaisar Api bisa dibilang sebagai satu-satunya temannya dalam hidupnya. Tuan Putri sedang bersiap-siap di dalam istana. Orang-orang di luar aula masih dikejutkan dengan dampak bayangan semesta tadi. Terutama Vernon. Kekuatan yang tiba-tiba turun secara langsung mengganggu khotbahnya. Dia memandang dengan ragu ke istana putri tempat Morrigan berada. Ada apa? Apa yang terjadi? Mungkinkah Anda sudah menyadari rahasia ilmu agung? Apa itu Morrigan? Atau Permaisuri? Bab 768 pernikahan sudah dimulai. Semua orang di keluarga kerajaan Rosan memandangi istana Tuan Putri tanpa tahu kenapa. Mereka cuma merasa bahwa gejolak yang disebabkan oleh penampakan itu terlalu kuat, tapi mereka tidak tahu itu apa. Cuma Vernon. Dia memperhatikan ilmu agung antara langit dan bumi berguncang hebat beberapa kali tadi. Ini pasti disentuh oleh seseorang, di luar batas dunia ini. Satu-satunya yang bisa mencapai level ini selain Morrigan adalah Permaisuri Dewa Langit. Kalau orang-orang ini tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk pernikahan, apa yang mereka lakukan? Bahkan dia sendiri baru saja terpengaruh oleh emosi yang tidak bisa dijelaskan. Ini membuat Vernon sangat penasaran. Tapi pada saat kritis ini, dia belum bisa melupakannya.
Setelah memikirkannya, Vernon menekan keraguannya. Pokoknya, selama dia menunggu setengah hari lagi, dia dan Morrigan akan memasuki kamar pengantin. Kalau saatnya tiba, belum terlambat untuk bertanya lagi sambil membolak-balik. Setelah memikirkan pertanyaan ini, khotbah dilanjutkan. Semua orang yang hadir terhibur, lalu melanjutkan mendengarkan dan mendapatkan wawasan dengan kegembiraan di wajah mereka. Mereka pikir Vernon sudah selesai, tapi ternyata dia masih melanjutkan khotbahnya. Setengah hari berlalu, kerajaan Rosan akhirnya tiba di momen yang sudah lama ditunggu-tunggu. Kelopak bunga beterbangan di langit, ribuan awan kemerahan bersinar terang dan cahaya surgawi terpantul di setiap sudut. Penampakan yang tak terhitung jumlahnya menjadi latar belakang dan seluruh kerajaan Rosan seperti negeri dongeng saat ini. Semua orang yang awalnya dibatasi masuk karena pembatasan lalu lintas juga diizinkan masuk. Seluruh dunia merayakannya. Wow, ini sangat hebat sekali. Bahkan mengatasi kesengsaraan pun tidak begitu mengejutkan. Ya, penampakan itu seperti aslinya. Aku bahkan tidak bisa mendeteksi bagaimana mereka terbentuk. Kamu pasti baru saja masuk. Semua penampakan ini nyata. Semuanya dibuat oleh Tuan Vernon dan disegel di sini. Kalau kamu punya perasaan terhadap penampakan apapun, kamu bisa menyelidikinya dengan ilmu kesadaranmu untuk memahami asal-usulnya. Itu mungkin. Cara seperti itu berada di luar jangkauan manusia. Hei, ini benar sekali. Aku baru menyadari penampakan dengan ilmu kesadaranku dan esensi api langsung meningkat sebesar 10%. Aku juga, sangat menakjubkan. Tuan Vernon, inilah keajaiban yang abadi. Kalau kita menyerap semua penampakan ini, bukankah itu akan jadi esensi yang sempurna? Astaga, ini kesempatan besar. Alhasil, pemandangan aneh pun muncul. Para master yang baru saja memasuki kerajaan Rosan dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu tiba-tiba tercengang seolah-olah mereka sudah menemukan benua baru. Dalam benak mereka, ini bukanlah kerajaan Rosan, ini adalah surga yang teratas. Entah sudah berapa lama waktu telah berlalu. Pengantin pria Vernon dipersilahkan masuk. Suara nyaring menyebar ke seluruh kerajaan Rosan. Semua master yang masih mencapai pencerahan terbangun dari pencerahan mereka oleh suara ini. Beberapa orang yang tidak mau mendapatkan pencerahan yang cukup mengubah ekspresi mereka dan ingin memasuki kembali penampakan tersebut dengan kesadaran spiritual mereka, terus memahami. Upacara pernikahan seperti apa yang mereka tunggu. Bukankah menyenangkan menyadari keberuntungan dan menjadi lebih kuat di tempat sekarang? Tapi tak lama kemudian, wajah mereka berubah menjadi cemas. Karena tidak peduli bagaimana mereka menembus penampakan itu dengan ilmu kesadaran, tidak ada reaksi sama sekali. Tampaknya penampakan tersebut kini cuma sekedar ilusi. Kenapa? Ini pasti teknik Vernon. Kenapa mereka tidak pergi ke pesta pernikahan dengan benar? Pada suatu waktu, ada banyak master di kerajaan Rosan yang berperilaku seperti zombie dan tidak tahu apa-apa. Aku Vernon. Aku sangat berterima kasih kepada kalian semua rekan-rekan yang sudah datang ke pernikahanku. Khotbah sebelumnya cuma sedikit rasa terima kasihku kepada kalian. Setelah pernikahan, siapapun yang punya pertanyaan bisa berbaris dan datang kepadaku untuk mendapat jawaban. Adapun penampakan esensi itu, akan disimpan selama 100 hari. Jadi kalian tidak perlu terlalu cemas untuk memahaminya sekarang, masih banyak waktu. Suara Vernon terdengar dari tempat pernikahan. Para master yang semula merasa menyesal dan sedih tiba-tiba menjadi bersemangat. Hah, apa bisa penampakan itu disimpan selama 100 hari? Ini adalah sebuah mahakarya. Tuan Vernon sangat kuat. Tuan Vernon sangat hebat. Pantas saja Tuan Vernon bisa menjadi orang kuat seperti itu, semua masuk akal sekarang. Kalau ada orang di kerajaan Rosan yang membutuhkan bantuan di masa depan, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu. Vernon tidak banyak bicara, namun menimbulkan sensasi di antara penonton. Terutama para master perempuan di tempat itu. Mereka berteriak lagi dengan semangat. Vernon adalah tipe ideal yang sempurna. Kenapa pengantin wanitanya bukan mereka? Mereka juga mau menemukan seseorang seperti Vernon. Pengantin wanita silahkan masuk. Suara nyaring pembawa acara terdengar lagi, mengejutkan seluruh kerajaan Rosan. Pembawa acara pernikahan ini bukanlah orang luar, melainkan tetua Ahuma dari Sekte Pedang Iblis. Dengan pelatihannya sampai alam roh avatar, dia masih bisa mengendalikan pernikahan megah tersebut. Di bawah tatapan semua orang, pengantin wanita yang mengenakan tudung pengantin merah dan gaun pengantin merah yang cantik berjalan keluar. Dia terlihat sangat cantik dan menarik sorakan yang tak ada habisnya. Lilith yang memimpin pengantin wanita ke tempat itu. Jubah putih panjangnya sama-sama menarik dan indah. Lilith, kamu cantik sekali hari ini.
Tetua Ahuma mau tak mau mengutarakan isi hatinya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa menahan tawa ramah. Banyak orang yang hadir tahu tentang Tetua Ahuma dan Lilith, sehingga mereka tidak terkejut. Setelah Vernon dan Tuan Putri menikah, keduanya akan menjadi pasangan berikutnya. Sudah seperti lingkaran. Vernon, keponakanku yang baik kupercayakan kepadamu. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Lilith memimpin pengantin wanita ke Vernon, matanya berkedip, tapi dia masih menyelesaikan kalimatnya. Vernon tentu merasakan emosi aneh orang lain, tapi dia tidak menganggapnya serius. Vernon cuma berpikir dia sedang bersemangat. Bagaimanapun, keponakannya akan menikah dan mereka berdua punya hubungan yang erat. Memiliki emosi adalah hal yang wajar. Baiklah, Bibi, aku tidak akan pernah mengecewakannya, aku akan memperlakukannya dengan sepenuh hati. Vernon berjanji. Mendengar kepastian Vernon, mata Lilith menjadi tidak biasa lagi. Tapi dia tidak berkata apa-apa lagi dan menyerahkan tangan pengantin wanita. Vernon memanfaatkan kesempatan itu untuk menggandeng tangan kecil mempelai wanita. Sesaat, pengantin wanita gemetar. Ini membuat Vernon tercengang. Dia tidak menyangka Morrigan, yang biasanya tidak takut, akan begitu gugup. Apalagi tangan kecil ini agak dingin dan terkesan lebih lembut. Entah apa yang terjadi padanya. Namun, hal ini tidak penting. Yang terpenting setelah hari ini, gadis ini akan menjadi istri sahnya. Entah gadis ini suka dipanggil istri, menantu, nyonya, atau ibu. Setelah menikah, biarkan saja dia memilih sendiri. Vernon menatap pengantin wanita dengan mata penuh kasih sayang dan sudut mulutnya hampir menyentuh telinganya. Pengantinnya sangat cantik. Bab 769 Tebak aku main apa? Vernon menggandeng tangan mempelai wanita dan berjalan menuju area orang tua. Yang duduk di atas adalah orang tua Vernon, ketua sekte pedang iblis dan tetua Dalasim. Di sisi lain adalah Raja Rosan. Saat mempersiapkan pernikahan, Vernon membawa orang tuanya ke kerajaan Rosan. Ada banyak keberuntungan di dunia kecilnya dan ada juga waktu untuk membuka jalan. Kedua orang tuanya sudah membuat kemajuan pesat dalam pelatihan mereka dan sekarang sudah mencapai tahap akhir dari alam roh avatar. Bisa dibilang jauh melampaui ketiga tetua sekte pedang iblis dan semua orang di kerajaan Rosan. Bahkan jika kedua orang tuanya itu diizinkan berjalan di sekitar alam kegelapan sesuka hati, tidak ada yang akan mengancam mereka. Meski ranahnya sama, kekuatan mereka sangat jauh lebih besar. Mereka berdua juga lebih baik dari yang lain. Bagaimanapun, esensi yang mereka pahami adalah yang terbaik dan mereka tidak kekurangan pengalaman bertempur. Rekan-rekan, hari ini pasangan pengantin baru, seekor naga dan burung phoenix, memasuki aula pernikahan bersama-sama. Ini adalah pasangan yang dibuat di surga. Sekarang, tolong biarkan pengantin baru naga dan phoenix menghadap ke arah langit dan bumi, sesuaikan suasana hati, rapikan pakaian dan jangan terlalu bersemangat. Tetua Ahuma meneriakkan kata-kata pembawa acara dengan lihai. Dia juga sudah berlatih keras berkali-kali dalam 2 hari terakhir sebelum dia bisa setenang sekarang. Vernon menahan kegembiraan di wajahnya dan kembali memasang wajah datarnya. Dia bisa merasakan pengantinnya lebih gugup daripada dia dan bahkan telapak tangannya berkeringat. Morrigan, dia adalah master negeri dongeng sunyi yang kuat. Sepertinya hatinya masih labil. Sekarang, tolong undang para pendatang baru naga dan phoenix untuk bersiap. Memuja langit dan bumi. Haluan ini, semoga cuacanya lancar dan masa depan cerah. Tetua Ahuma meneriakkan rakaat pertama. Ketika Vernon mendengar ini, dia membungkuk ke langit dan bumi. Tapi tiba-tiba dia menyadari bahwa tangan Morrigan bahkan lebih kaku. Setelah tersenyum pahit di dalam hatinya, Vernon menjabat tangannya sedikit lebih keras, supaya dia tidak gugup dan perlahan-lahan. Mungkin karena dia merasa ditenangkan. Pengantin wanita perlahan membungkuk. Satu lagi sujud, semoga negara damai dan rakyat damai, lanjut Tetua Ahuma sambil berteriak. Vernon dan pengantin wanita kembali membungkuk. Menurut upacara pernikahan kerajaan Rosan, setiap doa besar mencakup 3 doa kecil. Adat istiadat masyarakat berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain. 3 ibadah, semoga keluargamu sejahtera dan makmur. Keduanya memberi penghormatan lagi. Setelah 3 kali doa ini, Vernon dengan jelas merasa bahwa Morrigan lebih santai dan tidak terlalu kaku. Aku dengan hormat mengundang pengantin baru, naga dan phoenix, untuk berbalik menghadap orang tua dan tuan mereka. Membungkuk ke aula atas untuk mengucapkan terima kasih atas kebaikannya. Mari sambut pengantin baru, naga dan phoenix. Bersiaplah, aku sampaikan hormat kepada orang tua dan guruku, semoga panjang umur dan sejahtera. Aku sampaikan hormat kepada orang tua dan guruku, keluarga kita akan menjadi satu.
3 penghormatan kepada orang tua dan guru, semoga hidup selamanya. Saat penghormatan kedua tetua Ahuma diteriakkan, Vernon dan mempelai wanita membungkukkan badan sebanyak 3 kali ke arah mereka. Butuh 100 tahun pelatihan untuk menyeberangi perahu yang sama dan 1000 tahun pelatihan untuk tidur bersama di bantal yang sama. Mohon ajak pengantin baru naga dan Phoenix untuk berdiri saling berhadapan dan melakukan ritual suami istri. Tetua Ahuma meneriakkan penghormatan terakhir. Vernon juga melepaskan tangan Morrigan dan berdiri di hadapannya. Pengantin wanita tampak sedikit gugup dan bingung. Dia berdiri sejenak dengan ragu, namun dia tidak bisa berdiri pada posisi yang tepat. Hal ini membuat suasana di tempat itu sedikit aneh. Vernon mengangkat alisnya sedikit, merasa khawatir. Bukan karena dia mengkhawatirkan pikiran Morrigan. Sebaliknya, doa bertanya-tanya apa Morrigan merasa tidak enak badan. Dia terasa sangat berbeda dari biasanya. Apa dia mau melahirkan? Pantas saja dia merasakan sesuatu di dalam hatinya hari ini, seolah-olah akan terjadi sesuatu. Morrigan, kalau kamu merasa tidak enak badan, beritahu aku kapan saja. Vernon berseru prihatin. Setelah pengantin wanita ragu-ragu selama 2 detik, dia akhirnya berdiri di posisi yang ditentukan. Suasana di tempat itu kejadian kembali memanas. Tidak ada yang memperhatikan apapun. Itu karena pengantin wanita gugup, bingung dan gembira karena dia seperti ini. Hal ini juga masuk akal. Aku dengan hormat mengajak kedua pengantin baru untuk saling memandang dengan tatapan penuh kasih sayang. Meski pengantin wanita bertudung merah, kami yakin pengantin pria masih bisa merasakannya. Baiklah, mari kita ajak pengantin baru, Naga dan Phoenix, untuk menjadi tua bersama sebagai suami istri. Teriak tetua Ahuma pada Vernon sambil tertawa. Vernon menatap pengantin wanita dengan kasih sayang di matanya dan membungkuk dalam-dalam. Pengantin wanita juga merasakan sesuatu di dalam hatinya, setelah gemetar hebat, dia sepertinya sudah mengambil keputusan. Membungkuk, selamat tinggal, ayo terbang bersama, Naga dan Phoenix bernyanyi secara harmonis. 3 penghormatan, semoga kalian segera memiliki seorang anak dan seluruh keluargamu. Bahagia, setelah Vernon dan pengantin wanita saling membungkuk 3 kali, mereka saling berpegangan tangan. Saat ini, sajak 9 warna tersebar di antara langit dan bumi, bersinar terus-menerus di kerajaan Rosan, seolah semua orang sedang merayakan peristiwa bahagia kedua orang tersebut. Semua tamu bersorak riuh merayakannya dan memberikan tepuk tangan kepada kedua orang itu. Upacara 3 penghormatan dan 9 sujud sudah selesai. Mari kita undang pasangan pengantin baru ke kamar pengantin. Semua rekan bisa menikmati jamuan makannya, tetua Ahuma mengumumkan kepada semua orang dengan iri. Segera, dia menunggu hari yang baik dan mengadakan upacara pernikahan dengan Lilith. Tentu saja, dia tidak menyukai upacara sebesar ini. Kalau waktunya tiba, dia cukup berkumpul dengan beberapa keluarga dan kerabat. Di tengah sorak-sorai, Vernon menarik pengantin wanita dan memasuki kamar pengantin dengan dikelilingi oleh mata berkah semua orang. Di luar kamar pengantin, ada bait dan tulisan bahagia tertempel di atasnya. Ada lilin merah besar, patung bertopeng merah dan 5 cermin perunggu di dalam rumah. Setelah menutup pintu, cuma Vernon dan pengantin wanita yang tersisa di kamar pengantin. Vernon menghela napas lega, benar-benar tidak mudah. Menikah ternyata lebih melelahkan dan menegangkan dari yang kukira, desah Vernon. Namun tidak ada jawaban untuk beberapa saat. Dia menoleh bingung. Morrigan duduk di samping tempat tidur dengan tegak. Aduh, Morrigan, apa yang ingin kamu mainkan hari ini? Kamu tidak pura-pura jadi gadis polos, kan? Vernon tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. Meski keduanya baru saja menikah, tapi mereka sudah menjadi pasangan dan sudah bersama selama ratusan tahun. Tidak ada trik lain untuk dimainkan. Sekalipun Morrigan hamil, hal itu tidak akan mempengaruhi kehidupan mereka. Mereka adalah master dan mereka berada pada tingkat yang tinggi. Tidak peduli bagaimana mereka bermain, itu tidak akan mempengaruhi cakra janin. Mendengar perkataan Vernon, tubuh pengantin wanita kembali bergetar, bahkan tudung merahnya pun berkibar beberapa kali. Jelas sekali suasana hatinya sedikit bergejolak. Hahaha, Morrigan, bersenang-senanglah kalau kamu mau, jangan ditahan. Vernon mengira gadis itu masih bercanda. Coba tebak, hari ini aku mau berperan sebagai tamu bertopeng atau merangkai bunga di belakangku. Atau mungkin ikan terbang di perairan dangkal. Goda Vernon sambil menyentuh pengantin wanita. Jangan katakan itu dulu, keduanya belum pernah bermain-main dengan menutupi wajah. Di hari pernikahan, ada perasaan istimewa di hati yang membuat orang sedikit heboh. Tapi begitu kata-kata ini keluar, hembusan angin dingin tiba-tiba bertiup ke dalam kamar pengantin yang semula panas dan hangat.
Ini mengejutkan Vernon. Apa ini? Kamar pengantin ini tidak ada jendelanya, angin dinginnya dari mana, lumayan menyengat. Mau main apa? Ayo bermain peran hari ini. Coba tebak siapa yang aku mainkan. Suara dingin terdengar dari balik hijab merah pengantin wanita. Bab 770 pengantin. Permaisuri. Hati dan jiwa Vernon bergetar saat mendengar suara pengantin wanita yang dingin dan tidak asing itu. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali suara istimewa seperti itu? Siapa lagi kalau bukan permaisuri Dewa Langit? Cek cek cek, Morrigan ini sudah mulai dan dia benar-benar bermain. Tapi setelah tertegun, dia merasa sangat bersemangat. Sungguh permaisuri, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Ahem, mungkin dia sudah memikirkannya sedikit. Tapi dia cuma sekedar memikirkannya. Permainan peran permaisuri palsu dilakukan di malam pernikahan, jadi dia tidak akan segan-segan. Ternyata permaisuri, bagaimana pendapatmu tentang alam kegelapan? Meski tidak sebagus dunia kaisar, tapi jauh lebih nyaman, kan, ucap Vernon sambil duduk di samping mempelai wanita. Kalau Morrigan mau bermain, bermain saja dengannya. Biasanya mereka bermain seperti pergi sekolah, make up les di rumah dan lain-lain. Ini pertama kalinya dia menjadi seseorang yang mendominasi seperti ini. Anak kecil, kamu tahu ini aku, tapi kamu masih berani bersikap seperti itu. Apa kamu tidak takut aku akan menamparmu sampai mati? Suara di balik tudung merah itu semakin dingin dan suhu di dalam ruangan pun menjadi lebih rendah. Dan Vernon menjadi lebih bersemangat. Hah, tentu, dia mulai terlihat semakin mirip permaisuri. Jadi permaisuri, kamu mau dari depan ke belakang, atau dari belakang ke depan? Vernon bertanya. Hah, pengantin wanita tertegun sejenak, tidak mengerti maksudnya. Tapi ketika Vernon selesai mengatakan ini, dia sudah mulai bergerak. Plak, dia menamparnya dengan keras. Kamu seluruh badan pengantin wanita gemetar dan dia berteriak karena malu. Cakra kuat yang sudah lama ditekan secara tidak sengaja keluar. Bajingan, menyingkir, teriak mempelai wanita dengan marah dan menamparkan Vernon dengan keras. Tapi Vernon bereaksi lebih cepat. Saat pengantin wanita bergerak, dia sudah mengumpulkan kekuatan ruang untuk membungkus dan mengendalikannya. Kekuatan Agamotto juga melonjak ke dalamnya untuk melindunginya dengan erat. Kamu gadis kecil, jangan kelewatan. Gerakanmu sangat kuat, kamu masih hamil tahu, kata Vernon cemas. Dia menghela napas diam-diam di dalam hatinya. Dia memang reinkarnasi permaisuri dan setiap gerak-gerik permaisuri sangat mirip. Entah itu cakra atau reaksinya. Untuk sesaat, dia mengira permaisuri yang sebenarnya ada di sini. Dengan kata lain, kalau permaisuri asli ada di sini, dia akan jadi seperti ini. Kamu, lepaskan aku, kata pengantin wanita dengan gigi terkatup. Oke, itu saja. Morrigan, ayo kembali seperti biasa, kata Vernon tak berdaya. Apa wanita ini kecanduan akting? Melihat dia tidak bereaksi, dia tidak punya pilihan selain mengangkat tangannya dan membuka tudung merah pengantin wanita. Saat Vernon melihat Morrigan melepas tudung merah, matanya berbinar. Hah, Morrigan, harus kuakui, kemampuan aktingmu benar-benar hebat. Cek cek cek, tampilan ini, ekspresi ini, kertak gigi seolah dia ingin memakannya. Akting permaisuri yang benar-benar autentik. Kalau dia tidak melihat sekilas perut Morrigan yang membengkak, dia mungkin salah mengira. Lepaskan aku, kata mempelai wanita lagi dengan dingin. Bukannya dia tidak bisa melepaskan diri dari pengekangan tingkat ini. Tapi kalau kekuatannya ditingkatkan sedikit saja, semuanya termasuk kamar pengantin dan bangunan di dekatnya akan rusak. Dia tidak bisa mengendalikan jumlah korban. Sekarang ada lautan orang di luar, semuanya ada di jamuan makan dan dia tidak mau menimbulkan terlalu banyak masalah. Lalu apa yang mau kamu lakukan kalau aku tidak melepaskanmu? Vernon tertawa dan menatapnya. Baiklah, karena dia masih ingin bermain, jadi Vernon harus terus bermain denganmu. Siapa yang menjadikannya ahli dalam menyayangi istrinya? Saat dia berbicara, Vernon melangkah lebih dekat. Dia mengulurkan tangan dan mengangkat dagu pengantin wanita dengan kencang. Tangan satunya lagi membelai sampai ke kaki pengantin wanita. Pengantin wanita yang diperlakukan seperti ini, meski tubuhnya tertahan oleh kekuatan ruang, tetap gemetar. Wajahnya sudah memerah, entah itu karena marah atau rasa malu. Semakin Vernon melihatnya, dia menjadi semakin bersemangat. Belum lagi, dia sangat suka memainkan permainan seperti itu. Perasaan yang berbeda setiap saat. Tapi, saat Vernon membelai palungnya dan naik ke perutnya yang membuncit, tangannya tiba-tiba berhenti. Dia seakan disambar petir dan matanya terbelalak. Perasaan ini, tidak, ada sesuatu yang salah. Perut Morrigan pasti tidak terasa seperti ini.
Morrigan sudah hamil sangat lama dan dia sudah menyentuh perutnya ribuan kali, dia hafal perasaan itu. Tapi hari ini, ada yang salah. Vernon mengerutkan kening dalam-dalam, membalik tangan kanannya, meraihnya dan mengembalikannya. Sebuah bantal bundar kecil diambil alih olehnya. Tiba-tiba, Vernon benar-benar tercengang. Dari awal hingga akhir, Vernon tidak pernah menggunakan ilmu kesadarannya kepada pengantin wanita. Lagi pula, keduanya sudah lama berhubungan, siapa yang akan menggunakan ilmu kesadaran untuk saling menyelidiki. Tapi sekarang, Vernon memandangi bantal bundar kecil di tangannya, memikirkan apa yang baru saja terjadi. Meski terkejut, dia tetap tahu orang di depannya. Permaisuri Dewa Langit. Orang di depannya adalah Permaisuri Dewa Langit. Vernon tiba-tiba diliputi kekhawatiran. Apa yang terjadi dengan Morrigan? Ini adalah pernikahan. Pernikahan sangat penting bagi seorang wanita. Morrigan sudah lama menantikan hari ini. Meski dia suka main-main, dia tidak akan pernah main-main dalam hal ini. Di depannya adalah Permaisuri Dewa Langit. Itu berarti satu hal, sesuatu terjadi pada Morrigan. Vernon berpikir dengan cepat. Saat berikutnya, ilmu kesadarannya tersebar dan menyebar ke seluruh penjuru wilayah timur. Ya, wilayah timur, bukan kerajaan Rosan. Dengan ilmu kesadaran Vernon saat ini dan kekuatan ruang, tidaklah sulit untuk melakukan itu. 1 tarikan napas, 2 tarikan napas, 3 tarikan napas. 10 napas penuh sudah berlalu. Alis Vernon semakin berkerut dan wajahnya menjadi semakin cemas. Tidak ketemu. Dia tidak bisa menemukan Morrigan. Kemana dia pergi? Apa yang terjadi padanya? Vernon sedikit cemas. Saat ini, Permaisuri Dewa Langit berbicara. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Dia cuma tidak mau keluar dan menimbulkan masalah. Morrigan tidak bisa menghadiri pernikahannya karena si kecil, dia menolak untuk menyerah dan menundanya. Dan dia dapat ide ini. Permaisuri berkata dengan tenang. Hah. Setelah mendengar ini, Vernon langsung tenang. Kekhawatiran menyebabkan kekacauan. Permaisuri tidak mungkin bohong. Kalau begini, mata Vernon sedikit menyipit dan mata surgawi lainnya samar-samar muncul di antara alisnya. Itu adalah mata dewa yang memancarkan pesona emas ungu. Seolah-olah dia bisa menembus kehampaan dan melihat semuanya. Vernon mengendalikan matanya untuk mengamati sekeliling, lalu menatap ke satu arah. Akhirnya dia melihat sosok yang dia khawatirkan. Dia tersembunyi di dunia kecil, tidak heran dia tidak bisa menemukannya. Setelah merasakan dia baik-baik saja. Fiuh, Vernon menghela napas lega, tapi sebelum dia bisa santai, suara dingin dan samar terdengar. Sepertinya kamu sudah melihatnya, apa kita lanjutkan bermainnya? Bersambung ke bab 771. Terima kasih.